Seperti biasa, Samsung rilis seri M secara diam-diam. Ponsel ini bisa dibeli lewat pre-order secara online dengan harga 3,49 juta. Kalau harga normalnya sih bisa nyentuh 3,69 juta ya. Impresi awal ponsel ini tuh emang nggak terlalu beda jauh sama M30s sih. Dan saya cukup seneng tapi sebel juga megang ponsel ini. Oke, langsung aja kita bahas previewnya. Jadi ada 3 hal yang harus kalian ketahui sebelum meminang Galaxy M31 ini. Biar kalian tahu bahwa seri M ini tuh gak cuma modal besar baterai doang. Yang pertama adalah ponsel dengan prosesor yang membosankan. Yap, ponsel ini tuh sebenarnya dibekali dengan prosesor yang bagus, tapi ngebosenin. Sebenarnya nggak jelek sih, tapi bosen aja. Yaitu adalah Exynos 9611. Udah ada 6 ponsel sampai video ini dibuat yang pakai prosesor ini. Mulai dari A50s, A51, M31 sendiri, M21 yang udah dapet sertifikasi TGDN, M30s, dan Xcover Pro. Nanti di review saya bahas gimana performanya si ponsel ini ya. Sepertinya udah agak ketebak sih, tapi ya barangkali ada perbedaan dibandingkan seri sebelumnya atau juga seri A51. Dan ya yang saya gak ngerti tuh kenapa Samsung terlalu sering pakai prosesor ini. Ibaratnya tuh saya kayak dikasih ayam goreng gitu, ayam goreng bumbu kuning, ayam goreng bumbu kelapa, fried chicken, ayam pop, ayam McD gitu. Emang mungkin terlihat berbeda dan pasti rasanya beda, cuman basicnya tuh sama, ayam. Jadi ya cuma beda penampakan luarnya doang gitu, ditambah ini itu tapi intinya sama, ayam. Yang kedua adalah base model yang beda. Sebelumnya di seri M30s Samsung masukin varian dasarnya tuh 4 dan internalnya 64 GB. Tapi kali ini Samsung berbaik hati dengan memasukkan varian 6 dan internalnya 128 GB. Dan tenang aja, tetap Samsung bekalin ponsel ini dengan micro SD yang terpisah dengan dual SIM-nya. Yang ketiga adalah beda 3 poin. Samsung ini lebih berat 3 gram dibandingkan M30s yang beratnya 188 gram. Cuma itu aja beda secara fisiknya. Karena bentuknya sama, layarnya 6,4 inci, baterainya juga sama 6000 mAh yang dukung 15 watt. Posisi fingerprint juga sama, nggak beda gitu. Mungkin 3 gram ini adalah perbedaan komponen kameranya ya. Yap, Samsung kini pakai kamera utama 64 megapiksel yang emang secara fisik tuh gede, tapi untungnya nggak terlalu nonjol karena basicnya ini tuh si ponsel tuh bulky, gemuk. Jadi tonjolan kameranya tuh nggak terlalu besar. Dan tambah beratnya juga karena kini hadir kamera makro 5 megapiksel. Jadi itu yang tambah berat. Sisanya sama masalah kamera, ultrawide-nya 8 megapiksel dan ada depth effect 5 megapiksel juga. So dengan berbagai kesamaan dengan pendahulunya, apakah M31 ini worth it? Nanti kita akan bahas di bagian review, oke? Jadi jangan lupa buat share, like, subscribe Fix Me biar gak ketinggalan video berikutnya. Di sini Fadil, peace out.